Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Maka Yun Ce dan Qianye Yinger tinggal di klan Yun Pegangan Surgawi untuk sementara waktu. Waktu mereka dibagi antara berkultivasi dan mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam keheningan saat mereka berkeliling klan di waktu senggang. Tanah leluhur keluarganya, dia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya meski kehilangan seluruh keluarganya. Sebelumnya, Yun Sang terus-menerus mengalami depresi karena terjebak dalam bayang-bayang kehilangan ayahnya. Namun, dia menjadi jauh lebih ceria setelah kembali ke klan, mungkin karena dia telah mengatasi bayang-bayang atau karena dia diberkati oleh surga. Dia selalu tersenyum yang bisa meluluhkan hati orang lain, terutama saat dia pergi mencari Yun Ce. Berita tentang pengangkatannya yang akan datang sudah menyebar di dalam klan. Ini dan transformasi ajaib Yun Sang membawa secercah harapan bagi semua orang yang berada di bawah bayang-bayang tenggat waktu. Pada hari ketiga dia kembali, sebuah suara datang dari luar formasi petir seperti yang dijanjikan. Klan Yun yang berdosa, ini adalah kesempatan terakhirmu, kata sebuah suara yang arogan dan mengesankan. Serahkan pelet kuno Yun Suci, dan aku berjanji gadis itu akan dikembalikan kepadamu tanpa terluka. Kalau tidak, dia akan menemui nasib yang sama seperti sebelumnya. Istana Surgawi 9 Cahaya telah menangkap setengah dari orang-orang yang mencoba menyelinap keluar dari wilayah penuh dosa bersama Yun Sang. Sejak saat itu, mereka telah mencoba memeras klan Yun berdosa agar menyerahkan pelet kuno Yun Suci. Namun, pelet kuno suci terlalu penting bagi klan Yun, dan mereka tidak bisa menyerahkannya kepada musuh mereka tidak peduli berapapun biayanya. Mereka tidak punya pilihan selain menelan air mata dan darah saat anggota klan mereka yang ditangkap dibunuh satu demi satu. Di alam seribu desolasi, anggota klan Yun manapun yang keluar dari wilayah berdosa tanpa izin dari Sekte Seribu Desolasi Ilahi dapat dibunuh oleh siapapun. Situasi yang mereka alami kejam dan tercela, tapi mereka bahkan tidak punya hak untuk mengkritik atau mengutuk pembunuh mereka. Mungkin Istana Surgawi 9 Cahaya mengetahui tentang Yun Sang setelah menginterogasi anggota klan Yun yang ditangkap, namun ketika mereka menggunakan dia sebagai alat pemerasan, mereka berhasil memukul dengan fatal kepercayaan diri klan Yun Pegangan Surgawi. Seperti yang dikatakan Yun Xiang dan Yun Lu sebelumnya, mereka akan menyerahkan pelet kuno Yun Suci jika Yun Sang kembali nanti. Akhirnya, kali ini, klan Yun Pegangan Surgawi sama sekali tidak takut terhadap Istana Surgawi 9 Cahaya. Itu pedang tersembunyi. Yun Ting, kepala klan, memandang orang di langit dengan ekspresi gelap di wajahnya. Saya tidak mengharapkan dia muncul. Kudengar dia kehilangan pedang sekte dan murid terbaik mereka belum lama ini. Dia pasti terburu-buru untuk menebus dirinya sendiri. Yun Jian, Yun Fu, Yun Hua, perintah Yun Ting, beri dia salam. Ya, lengan ketiga tetua bersinar dengan cahaya dari pegangan yang dalam saat mereka memanggil energi mereka yang dalam. Biarkan aku. Yun Xiang maju selangkah dengan tatapan elang lapar di matanya. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi pedang tersembunyi. Sudah waktunya kita membuat mereka membayar karena memeras kita dengan sanger. Dia terbang ke udara sebelum Yun Ting bisa menjawab, melewati formasi petir dan bertemu pedang tersembunyi sendirian. Divine Sovereign tingkat 8 seharusnya cukup penting di dunia ini. Pedang tersembunyi. Namanya sangat menarik, kata Qianye Yinger sambil melirik ke arah selatan. Dia adalah Master Istana Pedang Tersembunyi dan Master Bei Hancu, jawab Yun Ce. Kebetulan sekali. Itu pasti takdir, kata Qianye Yinger sambil menyeringai tipis sebelum membungkuk dan menutup matanya.
Perhatiannya sudah tertuju ke tempat lain. Pria di luar formasi itu tidak lain adalah Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Baru-baru ini, dia mengalami beberapa pengalaman paling menarik dalam hidupnya. Pada awalnya, muridnya Bei Hancu menjadi penguasa ilahi sebelum ia berusia 600 tahun dan memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Sungguh hari yang luar biasa. Kemudian, kurang dari sebulan kemudian, dia terbunuh di dunia bintang menengah yang tidak penting bahkan tanpa ada tubuh yang perlu ditangisi. Dia bergegas menuntut keadilan bagi muridnya, namun dia malah bertemu dengan seseorang yang hampir membuatnya mengotori celananya. Saat itu juga, dia dan seluruh istana surgawi 9 cahaya tidak punya pilihan selain menelan penghinaan itu. Lupakan menuntut keadilan bagi muridnya, dia bahkan tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia yakin ketua istana akan melampiaskan kemarahannya padanya. Tapi jika dia bisa mendapatkan pelet kuno Yun Suci, maka mungkin ketua istana tidak akan terlalu marah. Kepala klan muda, dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Mulia Pedang Tersembunyi tersenyum pada Yun Xiang dan berkata, Yang Mulia ini telah memastikan bahwa gadis kecil yang Anda panggil Yun Sang itu memiliki pegangan setan berwarna ungu. Warna yang belum pernah ada di dunia. Klan Yun yang berdosa sampai sekarang. Ini adalah keajaiban. Tentunya dia hanya bernilai pelet kuno Yun Suci. Yun Xiang memberi isyarat dengan tangan kirinya dan tersenyum pada Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Dia berkata, 1. Nyawa Sanger bernilai ratusan, bahkan ribuan pelet kuno. Senyuman Yang Mulia Pedang Tersembunyi semakin lebar. Apakah itu berarti kamu akhirnya menemukan yang terbaik untukmu? Ya, saya lakukan. Yun Xiang mengulurkan tangan yang dipenuhi petir. Ini adalah pelet kuno Yun Suci. Istana surgawi 9 cahaya lebih baik dalam memenuhi janji mereka. Hahaha. Tentu saja, kata Yang Mulia Pedang Tersembunyi sambil tertawa sebelum melihat tangan Yun Xiang. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Suara guntur bergema di udara, dan Yun Xiang menyerang Yang Mulia Yun dengan awan besar energi hitam dan puluhan ribu petir ungu. Petir di tangannya telah berubah menjadi tombak Dewa Guntur Naga Langit. Karena lengah, Yang Mulia Pedang Tersembunyi segera mengerahkan kekuatannya untuk membela diri. Kekuatan dua Divine Sovereign tingkat 8 saling bentrok dan meletus menjadi zona bencana. Sanger telah kembali dengan selamat ke klan kita. Siapa yang mengira bahwa Istana Surgawi 9 Cahaya, sebuah sekte berusia 300.000 tahun, akan menggunakan metode yang tidak tahu malu seperti itu? Apa menurutmu klan Yun pegangan surgawi tidak begitu penting? Raungan marah Yun Xiang mengguncang langit saat kilatan biru muncul di sekitar lengan kirinya. Pegangan dalam berwarna biru berubah menjadi naga petir raksasa sebelum jatuh ke Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Baik Yang Mulia Pedang Tersembunyi maupun Yun Xiang adalah penguasa ilahi tingkat 8, dan kapasitas Yang Mulia Pedang Tersembunyi untuk energi yang mendalam jauh lebih besar daripada Yun Xiang. Namun, kekuatan ilahi pegangan surgawi yang unik dari klan Yun membuat mereka tak terkalahkan dalam level yang sama. Selain itu, berwarna biru memperkuat kekuatan seseorang sebesar 60%, yang dengan mudah memungkinkan penggunanya untuk menghancurkan lawan mereka. Terjadi ledakan keras yang terasa seperti lubang terbuka di langit. Meskipun lebih lemah dalam hal kekuatan, Yun Xiang mampu menghancurkan formasi pedang 9 cahaya Yang Mulia Pedang Tersembunyi dan menjatuhkannya mundur puluhan kilometer. Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia Pedang Tersembunyi bertarung melawan Yun Xiang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang setenar dirinya akan ditekan dengan mudah oleh junior klan Yun berdosa. Dia meraung dengan marah. Bocah berdosa,
Klanmu berada di ambang kematian. Istana Surgawi Sembilan Cahaya telah menjadi teman Sekte Ilahi Seribu Desolasi selama beberapa generasi. Jika Anda menyerahkan pelet kuno Yun Suci sekarang, Istana Surgawi Sembilan Cahaya mungkin masih dapat membujuk Sekte Seribu Desolasi Ilahi untuk berubah pikiran. Tetapi jika kamu tetap keras kepala seperti ini, klanmu akan terhapus dari muka bumi. Ekspresi Yun Xiang berubah buas saat tombak Dewa Petir Naga Langit mengeluarkan raungan marah. Menarik kekuatan formasi petir ke dalam miliknya, dia menyerang Yang Mulia Pedang Tersembunyi lagi dengan 3 jenis kekuatan sekaligus. Wah! Yang Mulia Pedang Tersembunyi mengeluarkan jeritan mengerikan, dan dia lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Sosoknya dengan cepat menghilang ke cakrawala gelap. Tangisan nyaring datang dari setiap sudut. Mereka telah ditindas begitu lama sehingga pembalasannya terasa seperti aliran yang mengalir deras ke dalam jiwa. Yun Xiang mendarat perlahan di tanah, serpihan petir masih melintas di sekujur tubuhnya dan rambutnya menari dengan anggun di udara. Dia tampak mengesankan seperti dewa. Anak-anak muda dari klan dengan cepat mengelilinginya dan bersorak untuknya dengan tangan terangkat. Semua orang menatapnya dengan mata berbintang. Hehehe, sambil mengelus janggutnya, Yun Ting mengangguk pelan dan tersenyum. Yun Xiang baru berusia 5.000 tahun, tapi dia adalah Divine Sovereign tingkat 8, kepala klan muda dan pelindung klan Yun. Bakatnya bahkan lebih baik daripada saat dia berada di masa jayanya. Di masa depan, dia memiliki peluang besar untuk mencapai guru ilahi. Baik dia maupun para tetua klan telah memutuskan untuk melindungi Yun Xiang dan Yun Sang dengan semua yang mereka miliki, tidak peduli apa yang mungkin menimpa klan Yun pegangan surgawi dalam sebulan. Ini adalah pegangan mendalam yang kamu sebutkan tadi. Apakah itu sekuat itu? Mata Qianye Yinger berbinar. Kenapa aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya? Kekuatan ilahi heretik God tidak bekerja padanya, kata Yun Ce. Itulah mengapa itu tidak ada gunanya bagiku. Jadi begitu. Qianye Yinger tidak mencurigai kata-katanya. Dia tidak pernah menggunakannya bahkan ketika dia dipukuli sampai hampir mati oleh Luo Changsheng, jadi kecil kemungkinannya Yun Ce berbohong padanya. Namun, matanya berkedip lagi sebelum dia bertanya. Apakah seni manifestasi dewa yang kamu gunakan selama Conferred God Battle merupakan produk dari pegangan yang dalam? Yun Ce mengerutkan kening padanya sebelum berkata, wanita yang terlalu pintar benar-benar menyebalkan. Keberhasilan Yun Xiang melampiaskan beberapa frustrasi klan dan meningkatkan semangat pada saat yang sama. Setelah itu, klan Yun pegangan surgawi secara resmi memulai persiapan untuk upacara akbar. Yun Sang telah menjadi jantung klan, dan dia ditemani oleh orang-orang hampir sepanjang waktu. Setiap hari dia mencari Yun Ce dan menceritakan semua yang terjadi di sekitarnya. Saya mengajari kakek kepala seni awan guntur pegangan surgawi yang baru hari ini. Dia sangat bersemangat, tapi kakek kepala adalah orang yang lambat belajar, dia jauh lebih lambat dibandingkan saya, tidak, saya hanya belajar dengan cepat karena senior adalah guru yang baik. Hehi, para tetua membuka segel tanah terlarang nenek moyang kita untukku hari ini. Saya akan berkultivasi di sana mulai sekarang. Banyak orang mengajari saya dan membantu saya berkultivasi setiap hari. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan sumber daya terbaik klan untukku. Mulai besok, kakek kepala ingin aku menyempurnakan Rapid Flare Pellet dan Cloud Prayer Dew. Saya tidak tahu kapan saya akan menyelesaikannya, jadi saya mungkin terlambat untuk datang besok. Lihat, ini adalah jubah pegangan surgawi, hanya kepala suku yang boleh memakainya.
Kakek kepala memberikannya kepadaku lebih awal dari yang seharusnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa aku tidak merasa terlalu senang. Saya juga sedikit lelah hari ini, saya masih akan bekerja lebih keras. 10 hari kemudian, Yun Sang secara resmi diangkat sebagai kepala klan muda dalam upacara sekte. Setiap anggota keluarga Yun berkumpul di satu tempat, dan semua mata serta harapan tertuju pada sosok langsingnya. Yun Sang tidak pernah berhenti mengunjungi Yun Ce meski menjadi ketua klan muda, tapi dia selalu datang terlambat, dan waktu yang bisa dia habiskan bersamanya semakin berkurang. Berkali-kali, dia harus pergi tepat ketika dia tiba di depan pintunya. Frekuensi dia tersenyum semakin berkurang, dan setiap kali dia tersenyum lebih dipaksakan daripada sebelumnya. Suatu malam, Yun Sang masuk ke kamar Yun Ce dengan lembut dan menatapnya. Dia bergegas ke arahnya tanpa sepatah kata pun, ambruk di atasnya dan menutup matanya. Apa yang telah terjadi? Yun Ce bertanya. Yun Sang menggelengkan kepalanya ke dalam dan berkata dengan lembut, "Tidak ada, aku hanya sedikit lelah. Tapi, banyak sekali hal yang belum kulakukan, banyak sekali hal yang belum kupelajari. Jika kamu lelah, maka kamu harus istirahat. Kamu tidak perlu memaksakan diri sejauh ini," jawab Yun Ce. Tapi Yun Sang masih menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan kelelahannya padanya. "Ini salahku, aku tidak bekerja cukup keras, mereka memberiku yang terbaik yang dimiliki klan, mereka bilang akulah harapan klan, aku tidak bisa mengecewakan mereka." Sanger. Pintu terbuka dengan kasar saat Yun Xiang bergegas masuk. Dia langsung mengerutkan kening saat melihat Yun Sang di pangkuan Yun Ce. Yun Sang perlahan berdiri dan menjawab, "Kakak Xiang." Yun Xiang tersenyum pada Yun Sang dan berkata, "Formasi roh awan pegangan surgawi yang disiapkan oleh 17 tetua untukmu telah selesai. Ini akan memberimu tubuh petir yang lebih murni. Selain itu, Tetua Agung mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil 3 tetes darah naga petir untukmu, cepatlah." Saya mengerti," jawab Yun Sang dengan anggukan. Dia kemudian tersenyum pada Yun Ce dipaksakan, namun manis seperti biasanya dan berkata, "Senior, aku sedang menuju ke kuil leluhur sekarang. Sampai jumpa besok." Yun Sang pergi, tapi Yun Xiang tidak. Dia berdiri di tempatnya dan menatap Yun Ce. "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Yun Ce bertanya. "Kakak Yun Ce," Yun Xiang tersenyum lembut padanya sebelum bertanya, "Kalian berdua sudah lama berada di sini. Bolehkah saya tahu kapan Anda akan pergi? Apakah kamu mengusir kami?" Jawaban Yun Ce sederhana dan acuh tak acuh. Senyuman Yun Xiang perlahan menghilang saat dia berbicara dengan suara dingin, "Kalian berdua menyelamatkan nyawa Sanger, dan klan Yun pegangan surgawi sangat menghargainya. Anda tahu situasi seperti apa yang dialami klan kami, dan betapa pentingnya Sanger bagi kami. Jadi, Yun Ce sama sekali tidak bereaksi terhadap tekanan yang dilepaskan Yun Xiang dengan sengaja. Sanger adalah harapan dan harta karun yang diberikan surga kepada kita. Dia adalah akhir dari mimpi buruk klan kita selama ribuan tahun. Dia juga kepala suku muda dan calon kepala klan kita. Keamanan dan masa depannya lebih penting bagi kami dibandingkan apapun di dunia. Klan Yun pegangan surgawi tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghalanginya, terutama jika melibatkan emosi." Yun Ce terdiam. "Tinggalkan tempat ini secepat mungkin." Ujung jari Yun Xiang berderak karena guntur. "Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika kamu adalah penyelamat Sang." Petir merobek tanah di depan Yun Ce. Itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Itu semuanya. Yun Xiang berbalik dan pergi dengan dingin.
Yun Che tidak pernah bergerak sedikit pun. Dia bahkan tidak melihat kilatan petir di bawah kakinya. Apakah kita akan membunuhnya? Qianye Yinger bertanya dengan malas. Dia terdengar seperti sedang berbicara tentang seekor kutu di pinggir jalan. Yun Che tidak memberinya jawaban. Namun, alisnya perlahan menyatu. Apakah kamu merasa menyesal? Atau haruskah aku mengatakan, merasa menyesal? Qianye Yinger bertanya dengan penuh arti setelah Yun Che terdiam. Tidak, kata Yun Che dingin. Saya memberinya kesempatan, tapi dia harus menangani pertumbuhannya sendiri. Tidak ada pertumbuhan yang mudah, terutama mengingat situasi yang dihadapi klan Yun pegangan surgawi saat ini. Semua mata, harapan, dan sumber daya tertuju padanya, jadi dia harus mampu menanggung beban itu atau hancur karenanya. Apakah begitu? Qianye Yinger berkata sambil setengah tersenyum, tapi perhatianmu akhir-akhir ini agak terganggu. Pikiran Anda berada di tempat lain bahkan ketika Anda sedang berkultivasi. Jangan bilang itu karena kamu merindukan tubuh lezat Nan Huang Canyi. Mengabaikan ejekan Qianye Yinger, Yun Che terus menatap ke pintu yang tertutup dan berkata, Yun Sang adalah satu-satunya harapan dari klan Yun pegangan surgawi. Saya hanya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, karena keinginan mereka yang berlebihan. Oh, Qianye Yinger memalsukan kesadarannya dan sengaja menyeret suaranya, jadi gadis kecil itulah yang mengganggumu. Kalau dipikir-pikir lagi, Xia Qingyue baru berusia 16 tahun ketika menikah denganmu, bukan? Saya juga mendengar dari putri Anda bahwa Feng Shui'er, gurunya, juga berusia 16 tahun ketika dia berkumpul dengan Anda, Cih. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi seleramu terhadap wanita tidak berubah sama sekali. Alis Yun Che sedikit merosot. Apa yang kamu coba katakan? Jika putri Anda masih hidup, dia akan hampir berusia 16 tahun sekarang. Yun Sang hampir seumuran dengannya, dan mereka bahkan mirip satu sama lain. Sayangnya, Qianye Yinger menunduk dan memainkan jarinya, dia bukan Yun Wuxin. Putrimu sudah mati, mati selamanya. Bang! Yun Che kehilangan kendali atas pikiran dan energinya yang dalam pada saat yang bersamaan. Dia melangkah maju, meraih leher Qianye Yinger dan membantingnya ke dinding di belakangnya. Matanya tampak seperti berlumuran darah, dan ekspresinya benar-benar menakutkan. Jari-jarinya terasa seperti kait besi di kulitnya, dan udara yang dihembuskan ke pipinya terasa sepanas api. Tapi Qianye Yinger tidak panik sama sekali. Wajah Yun Che hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, tapi dia tersenyum mengejek padanya dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana putrimu bisa mati lagi? Apakah dia dibunuh oleh Xia Qingyue? Apakah dia didorong sampai mati oleh 3 wilayah dewa? Tidak, dia mati karena kenaifanmu, ketidakbergunaanmu, dan apa yang disebut kebaikanmu." Anda, jari-jari Yun Che semakin menegang di lehernya sambil gemetar seperti daun. Kamu pikir kamu bisa menghapus dosa dan penyesalan atas kegagalanmu melindungi putrimu dengan memperlakukan Yun Sang dengan baik. Kamu pikir kamu bisa memanfaatkannya untuk mengisi lubang di hatimu. Maka saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Qianye Yinger balas menatap saat dia berteriak padanya. Kilatan di matanya bahkan lebih tajam dari matanya. Ini adalah kesalahan di atas kesalahan. Apa yang seharusnya kamu lakukan saat ini, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah membalas dendam padanya. Anda baru saja membuang semua kelemahan dan beban Anda, dan sekarang Anda akan membuat yang baru untuk diri Anda sendiri. Hehe, Qianye Yinger mengangkat tangannya sendiri dan menggenggam pergelangan tangannya. Dia berkata, ketika kami tiba di sini,
kamu mengatakan bahwa rencanamu adalah menggunakan klan Yun berdosa dan merampas sumber daya Istana Sembilan Cahaya Surgawi. Bodoh sekali aku mempercayaimu saat itu. Yun Ce mengatupkan giginya lebih erat tetapi tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Memang benar aku adalah alatmu, tapi jangan lupa bahwa kamu juga adalah alatku. Kamu boleh saja bodoh, tapi aku bisa menghentikanmu untuk menjadi bodoh. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari mata indah Qianye Ying saat dia berkata, sebaiknya kamu berhenti sekarang selagi kamu masih bisa, atau aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Udara menjadi sangat dingin. Perlahan, Yun Ce melepaskan tangannya dari leher Qianye Ying, meninggalkan 5 bekas jari memerah di kulitnya. Keluarga kami berasal dari asal yang sama, namun kami hidup di 2 dunia yang berbeda. Saya sudah pernah melihat tempat ini, jadi saya tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Yun Ce menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, energi cahaya yang dalam muncul dari ujung jarinya dan menyembuhkan tanda merah di leher putih salju Qianye Yinger. Qianye Yinger menepis tangannya dengan keras sebelum bertanya dengan dingin, jadi, kami akan berangkat besok, kata Yun Ce dengan nada rendah. Nasib mereka adalah nasib mereka sendiri. Apapun kesimpulan yang mungkin mereka dapatkan ketika tenggat waktu tiba, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Senior, kakak Qianying. Yun Sang muncul sangat awal hari ini, jauh lebih awal dari waktu lainnya. Dia juga tampak dalam suasana hati yang baik, senyumnya jauh lebih santai dibandingkan kemarin. Tidak pergi ke kuil leluhur hari ini. Yun Ce bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya aku baru saja kembali dari sana, jawab Yun Sang sambil tersenyum. Para tetua memuji tubuh dan pembuluh darahku yang dalam. Mereka mengatakan bahwa waktu yang saya gunakan untuk memurnikan dan menyerap darah naga guntur jauh lebih singkat dari yang diperkirakan, dan mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Jadi, mereka mengizinkan saya datang untuk bermain. Aura dan tubuh Yun Sang berubah setiap hari. Auranya memiliki aroma obat tingkat tinggi di dalamnya, dan tubuhnya dimurnikan berkali-kali. Jelas sekali bahwa banyak ahli telah memberikan segalanya untuknya. Berkat nektar giok fajar naga dan bencana kegelapan abadi, kecocokan Yun Sang dengan semua jenis energi roh, terutama energi kegelapan yang mendalam benar-benar luar biasa. Baik itu penyerapan pelet atau penyempurnaan tubuh, kecepatan dia menyelesaikan tugasnya, dan hasilnya, tidak pernah gagal membuat klan Yun lengah. Tentu saja hal itu juga mengobarkan api kemeriahan mereka. Alasan mereka mengizinkannya keluar dan bersantai mungkin karena mereka memiliki upacara penting yang harus dipersiapkan. Klan mereka bisa saja binasa ketika tenggat waktu tiba, jadi mereka harus menghabiskan seluruh kekuatan dan sumber daya mereka pada Yun Sang selagi mereka masih bisa. Senyuman Yun Sang tetap cerah seperti biasanya, tapi ada juga kilatan samar di matanya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui alasannya, sikap Yun Xiang saja sudah menjelaskan segalanya. Anggota klannya pasti menyuruhnya untuk menjaga jarak atau bahkan meninggalkannya, tapi dia berusaha keras untuk tidak membiarkan hal itu terlihat. Yun Sang, Yun Ce berlutut dan berkata, jalan di depanmu akan penuh kesulitan, tapi ini adalah proses yang harus kamu jalani karena klanmu dalam bahaya. Saya yakin masa depan Anda juga akan sulit. Saya harap Anda akan tumbuh dengan cepat. Paling tidak, kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Hah? Yun Sang mengedipkan matanya dengan bingung, aku tahu. Tapi kenapa kamu bertingkah aneh hari ini, senior? Kamu tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Aku pergi,
kata Yun Che langsung. Yun Sang membeku sesaat. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi panik. Kemana tujuanmu? Tentu saja di tempat lain yang bukan di sini, jawab Yun Che. Kami sudah lama menjadi tamu klan. Kita seharusnya mengucapkan selamat tinggal sejak lama. Tapi, dia panik. Itu adalah semacam kepanikan yang begitu dalam hingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Tapi kamu bilang kamu akan tinggal sampai hari batas waktu. Yun Che meletakkan tangannya di bahunya dan menatap matanya. Yun Sang, kamu harus mengingat ini. Jangan pernah mempercayai apapun yang dikatakan orang dengan mudah. Karena, bahkan orang yang Anda pikir paling bisa Anda percayai mungkin akan berbohong kepada Anda suatu hari nanti. Mata Yun Sang menggigil, tapi dia membuka bibirnya dan membentuk senyuman. Dia berkata, senior adalah orang yang luar biasa. Kamu menyelamatkan hidupku, mengantarku kembali ke klanku dengan selamat, dan bahkan memberiku begitu banyak. Tapi aku sangat egois, aku tidak ingin senior pergi, Dia melakukan yang terbaik untuk tersenyum padanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menahan air mata yang mengalir di pipinya. Dunia senior harus tinggi dan luas, harap aman kemanapun Anda pergi. Jangan khawatirkan aku. Yun Che menyeka air matanya dengan jarinya. Tatapannya damai dan tenang. Aku akan memberitahu kakek-kakek dan kakak siang sekarang. Saya yakin mereka ingin mengirim Anda pergi secara pribadi. Itulah yang dia katakan, tapi tangannya tanpa sadar mencengkeram lengan baju Yun Che. Dia tidak mau membiarkannya pergi. Yun Che menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa, aku akan pergi sekarang. Mereka mungkin sudah lama ingin saya pergi. Mata Yun Sang berubah sedih saat dia menundukkan kepalanya. Butuh beberapa saat sebelum dia mengumpulkan kekuatan untuk berkata, senior, maukah kamu mengunjungiku di masa depan? Aku tidak akan melakukannya. Jawabannya acuh tak acuh dan kejam. Dia menyeka semua air mata di wajahnya. Alih-alih bersikap sedih, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, jika suatu hari aku mencari senior, bisakah kamu tidak lari dariku? Baiklah. Yun Che mengangguk dengan tegas. Tapi seperti yang kamu katakan, duniaku tinggi dan luas. Jika kamu ingin menemukanku, kamu harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Dia mengangguk dengan kuat. Aku akan hidup apapun yang terjadi. Saya, pasti, sampai jumpa lagi, senior. Yun Che mengalihkan pandangan dan lengannya dari bahunya. Lalu, dia berkata, ayo pergi, Qianying. Dia mulai berjalan menuju pintu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Tidak ada keraguan atau kerinduan dalam langkahnya. Senior, Yun Sang berteriak dari belakang lagi. Bisakah kamu menjanjikanku permintaan egois lainnya? Yun Che menghentikan langkahnya. Bisakah kamu meninggalkan sesuatu untukku? Suaranya yang penuh air mata dan memohon dapat meluluhkan hati yang keras. Saya ingin melihatnya kapanpun saya memikirkan tentang gangguan yang tidak perlu hanya akan menghambat perjalananmu. Yun Che memotongnya dengan kejam sebelum mulai berjalan sekali lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, gadis di belakangnya tidak berkata apa-apa, tapi kesedihan tanpa suara yang menyebar dari dirinya tidak salah lagi. Yun Che berhenti lagi dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi Yun Sang tanpa peringatan. Dia mengangkat cahaya kegelapan yang murni dan tebal di ujung jarinya. Itu adalah cahaya dari bencana kegelapan abadi. Ah, Yun Sang menjerit kaget, tapi Yun Che sudah menggambar tanda hitam pekat di ulu hatinya. Saat tanda itu terbentuk, ia mengeluarkan kilatan hitam sebelum menghilang. Senior,
Dia menatapnya dengan bingung. Jika kamu dalam bahaya, kamu bisa menggunakannya untuk memanggil namaku. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke langit. Semburan udara kemudian, dia menghilang sepenuhnya ke cakrawala. Yun Sang menatap langit dengan tenang. Dia tidak memalingkan muka untuk waktu yang lama.